Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Adrianova Ramadan dengan NIM H1B02310063 yang merupakan mahasiswa program studi farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Mataram. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah pilihan budidaya tanaman obat mengenai studi literatur alga hijau chlorophyta. Nah, di sini mungkin teman-teman udah pernah dengar tuh alga hijau itu apa, atau mungkin pernah dengar rumput laut. Tapi alga hijau tuh kan ada banyak jenisnya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas hanya satu jenis alga hijau, yaitu Chlorella vulgaris atau biasa disingkat dengan C. vulgaris. Jadi outline yang akan saya bahas pada presentasi kali ini yaitu pertama ada pendahuluan, teknik budidaya, pembahasan, kesimpulan, dan terakhir nanti ada daftar pustaka. Jadi kita langsung saja masuk ke bagian pendahuluan. Chlorella vulgaris merupakan mikroalga hijau bersel tunggal yang termasuk dalam film Chlorophyta dan kelas Rebouxiopiaceae. Spesies C. vulgaris adalah spesies tipe dari genus Chlorella dan dianggap sebagai salah satu alga model dalam ilmu tumbuhan. Ini artinya karena karakteristiknya itu dia sering dipakai menjadi penelitian dasar, cocok untuk penelitian dasar. Nah, ciri utamanya berupa sel berbentuk bulat berukuran 2-8 mikrometer dan bersifat fotoautotrof atau dia ini mampu melakukan fotosintesis untuk menghasilkan makanannya sendiri. Nah, mikroalga ini berkembang biak secara aseksual melalui pembelahan sel dan pembentukan spora. Chlorella vulgaris telah dikenal sejak lama sebagai fitoplankton yang penting baik dalam ekosistem perairan maupun dalam pemanfaatan industri. Dari sisi ekologi atau ilmu yang mempelajari hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya, mikroalga ini berperan sebagai produsen primer dalam rantai makanan perairan serta berkontribusi dalam penyerapan karbon dioksida dan pelepasan oksigen melalui proses fotosintesisnya di dalam air. Kalau secara ekonomi, Chlorella vulgaris dimanfaatkan secara luas sebagai pakan alami larva ikan dan udang, bahan baku industri makanan, kosmetik, farmasi, hingga bioenergi. Nah, kandungan nutrisinya yang tinggi seperti protein, lemak, vitamin, mineral, senyawa bioaktif seperti klorofil, karotenoid, dan chlorella growth factor menjadikan mikroalga ini bernilainya tambah tinggi. Selain itu, Chlorella vulgaris juga menghasilkan antibiotik alami yang biasa disebut chlorelin yang efektif melawan bakteri, serta memiliki aktivitas antioksidan yang bermanfaat untuk kesehatan manusia dan juga lingkungan. Sebaran dari Chlorella vulgaris ini sangatlah luas, apalagi secara global. Mikroalga ini dapat ditemukan di berbagai habitat perairan tawar, baik di lingkungan alami maupun hasil budidaya. Di lingkungan air tawar, C. vulgaris sering hadir di badan air tenang seperti kolam, danau, waduk, serta sistem saluran irigasi. Nah, kalau untuk di darat sendiri, alga ini dapat ditemukan pada substrat lembab seperti lumpur dan permukaan basah lainnya. Nah, tapi menariknya dari C. vulgaris ini, dia telah diidentifikasi pada berbagai habitat ekstrim, misalnya rawa asin, tanah tercemar minyak, maupun lingkungan berkeasaman tinggi, dan menunjukkan plastisitas fisiologis yang tinggi, yang artinya dia itu dapat menyesuaikan dirinya. Kemampuannya untuk beradaptasi terhadap perubahan lingkungan yang ekstrem itu seperti fluktuasi suhu, intensitas cahaya, dan ketersediaan nutrien membuat Chlorella vulgaris mampu bertahan sejak zaman dahulu hingga sekarang ini masih kita bisa temukan. Nah, untuk di Indonesia sendiri, Chlorella vulgaris banyak dibudidayakan sebagai pakan alami dalam aquaculture dan sebagai sumber bahan baku industri. Keragaman Chlorella vulgaris tidak hanya terletak pada kemampuan adaptasinya tadi, tetapi juga pada variasi kandungan nutrisinya yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan teknik budidaya. Sumber cahaya, ketersediaan fosfat, dan komposisi media kultur sangat mempengaruhi pertumbuhan dan kandungan biomasa yang ada di dalam Chlorella vulgaris. Nah, keragaman ini membuat Chlorella vulgaris sangat fleksibel dan potensial untuk berbagai aplikasi bioteknologi.
Lanjut kita masuk ke bagian teknik budidaya dari Chlorella vulgaris. Chlorella vulgaris tumbuh optimal pada suhu sekitar 20-30 derajat Celcius dengan pH 6-8 dan intensitas cahaya 100-150 mikromol photons M⁻², S⁻². Fasilitas umum menggunakan tangki terbuka atau raceway ponds atau reaktor tertutup photobioreactors yang mengatur suhu, cahaya, dan juga suplai nutrien. Nah, budidaya di air, limbah perkotaan, atau municipal wastewater sangat efisien untuk menekan biaya nutrien dan air, serta sambil memproduksi biomasa kaya lipid. Nah, metode yang umum digunakan dalam panennya itu adalah flokulasi kimiawi, filtrasi membran, dan sentrifugasi. Nah, tapi penggunaan flotasi udara terlarut atau disingkat dengan DAF itu dapat meningkatkan efisiensi panen hingga 95% dalam volume besar. Nah, produksi tahunan C. vulgaris global diperkirakan mencapai lebih dari 3.000 ton itu berat keringnya dan pada 2024 dengan konsentrasi produsennya itu ada di Jepang, Taiwan, Eropa, dan Amerika Utara. Nah, biaya produksi bervariasi seperti reaktor terbuka USD 2-3 per kilogram biomasa kering lebih murah tapi rentan kontaminasi. Fotobioreaktor tertutup USD 5-7 per kilogram menghasilkan biomasa lebih murni dan stabil. Kita ke bagian pembahasan. C. vulgaris mengandung protein berkualitas tinggi dengan semua asam amino esensial lengkap. Selain itu, lipidnya mencapai 15-25% dari berat kering, termasuk asam lemak tak jenuh ganda seperti omega 3 dan omega 6. Nah, pigmen utamanya itu ada dua, klorofil A dan B, serta karotenoid seperti lutein, beta-karoten, dan zeaxanthin. Senyawa ini berfungsi sebagai antioksidan yang kuat, melindungi sel dari kerusakan radikal bebas, dan meningkatkan stabilitas produk pangan saat digabungkan ke dalam formulasi makanan. Selain vitamin C, C. vulgaris juga kaya akan vitamin kelompok B, serta mineral penting seperti zat besi, kalsium, magnesium, dan juga kalium. Asupan vitamin B12 dalam C. vulgaris sangat penting bagi vegetarian atau vegan, karena sumber nabati lainnya biasanya minim B12. Nah, polisakarida dinding sel C. vulgaris itu terdiri dari silosa, galaktosa, dan glukosa yang berfungsi sebagai prebiotik dengan merangsang pertumbuhan bakteri, menguntungkan di usus. Serta ini juga terkait dengan efek antidiabetik dan penurunan penyerapan dari glukosa. Senyawa seperti klorofil, karotenoid, dan polifenol pada C. vulgaris memiliki aktivitas antioksidan yang mampu menetralkan radikal bebas dan mengurangi stres oksidatif. Efek tersebut berkontribusi pada pencegahan penyakit kronis seperti jantung, kanker, dan penuaan sel. Nah, polisakarida C. vulgaris menstimulasi produksi sitokin yang meningkatkan aktivitas sel NK dan sel T. Uji coba pada manusia menunjukkan peningkatan konsentrasi IFNY dan IL-1 beta setelah 8 minggu suplementasi dengan peningkatan aktivitas sel NK secara signifikan. Konsumsi C. vulgaris dapat menurunkan kadar LDL kolesterol dan trigliserida melalui mekanisme peningkatan ekskresi asam empedu dan penyerapan lipid usus yang lebih rendah. Selain itu, serat dan senyawa bioaktifnya berkontribusi pada stabilisasi gula darah dan peningkatan sensitivitas insulin pada penderita diabetes tipe 2. Dinding sel C. vulgaris sendiri mengandung gugus amina, karboksil, dan sulfat yang mampu mengabsorpsi ion logam berat dalam air. Uji in vitro menunjukkan laju penyerapan cepat baik pada sel hidup maupun sel mati dengan efisiensi di atas 85% dalam beberapa jam pertama. Nah, tetapi tantangan utama dalam budidaya Chlorella vulgaris itu meliputi biaya produksi yang relatif tinggi, risiko kontaminasinya juga ada, serta masalah sensori seperti rasa dan baunya yang kurang disukai konsumen seperti mungkin amis. Nah, C. vulgaris dapat menyerap logam berat dari lingkungan sehingga kontrol kualitas dan keamanan produk itu penting untuk dilakukan. Upaya peningkatan kualitas dan penerimaan pasar dilakukan melalui inovasi produk, manipulasi genetik untuk memperbaiki kandungan nutrisi yang ada di dalam C. vulgaris, serta strategi masking rasa. Dapat kita
simpulkan bahwa pasar global Chlorella vulgaris diperkirakan terus tumbuh, didorong oleh peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan, inovasi produk, dan juga dukungan kebijakan pemerintah terkait bahan alami. Banyak penelitian juga menyoroti potensi dari Chlorella vulgaris ini sendiri sebagai bahan dasar katalis hijau untuk sintesis senyawa farmasi sehingga memperluas aplikasinya di luar sektor pangan. Ini merupakan referensi yang saya gunakan. Itu dia presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video ini. Bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung komen saja di bawah yang akan saya balas satu persatu nantinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.